Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Gohor Lama, desa yang penuh dengan sejarah dan religius. Gohor Lama adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Desa ini adalah desa perkebunan yang sangat luas. Saking luasnya, desa ini pun dimekarkan. Sebagian wilayahnya masuk ke dalam Desa Setabat Lama. Sebagian lagi menjadi bagian Desa Setabat Lama Barat. Lalu sebagian lagi karena jauhnya dimasukkan ke wilayah Desa Sukarjadi, Kecamatan Hinai. Nah, karena itu sekarang desa ini luasnya hanya kurang lebih 2.780 hektar dan terdiri dari 10 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.241 jiwa atau 712 kepala keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat bering salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan berkat selawat, tentunya syafaat yang kita harapkan nantinya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya Kepala Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Nama Sudarman SPDI, menjabat Kepala Desa. Ini masuk periode yang kedua. Periode pertama dimulai dari tahun 2016 sampai 2021, lalu masuk periode yang kedua dimulai dari tahun 2022 insya Allah sampai 2030, mudah-mudahan panjang umur sampailah akhir masa jabatan saya. Di sini perlu kami sampaikan bahwa Gohor Lama ini terdiri dari 10 dusun. Disebut Gohor Lama karena dulu di Simpang 4 ada musola di zaman pendudukan Belanda, di mana banyak orang yang datang bukan saja untuk sholat, tapi juga untuk sekedar singgah dan melepaskan lelah. Biasanya dari pagi sampai siang, tepatnya setelah lepas zuhur atau lohor. Mereka baru kembali untuk meneruskan perjalanan mereka. Nah, bagi masyarakat sempat, ba'da zuhur sering disebut lohor, lalu oleh orang Belanda disebut gohor karena sulit bagi mereka untuk mengatakan lohor. Jadi kebiasaannya gohor. Dari situ kemudian disebut Gohor Lama hingga sekarang. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, yaitu kurang lebih 82%. Kemudian ada suku Batak 11,55%. Selanjutnya ada Melayu 2,9%. Ada Banjar 1,44%. Aceh, Padang 0,83%. Aceh 0,74%. Lalu ada Sunda 0,08%. Banten 0,04%. Dan ada juga Tionghoa 0,07%. Prestasi yang membanggakan, pernah menjadi juara umum MTQ tingkat kecamatan selama 9 tahun berturut-turut.
Itu prestasi yang membanggakan dan rekor yang belum terpecahkan hingga saat ini untuk wilayah Kecamatan Wampu. Kenapa Gor Lama ini sejarahnya adalah Gor Lama ini awal mula bisa terjadi disebut Gor Lama. Dulu di Simpang 4 sebelum rel kereta api itu ada musola. Ada musola, lalu zaman Belanda banyak orang duduk di situ terlalu lama-lama. Jadi karena orang Jawa dulu nggak bisa menyebutkan itu zuhur atau waktu zuhur, jadi nggak bisa, dia nyebutkannya lohor. Jadi orang Belanda gur. Jadi dibilang akhirnya karena orang duduk lama-lama, istilahnya orang jadi gampang menyebutkan, jadi menjadi desa Gor Lama. Itulah asal muasal. Jadi Gor Lama ini terdiri dari 10 dusun. 1 dusun 1 Bukit Belah, 2 dusun 2 Pondok Jagung, 3 dusun 3 Pondok Baru, 4 dusun 4 Emplasmen Desa Gor Lama, kemudian dusun 5 PJKA, kemudian dusun 6 PKS Gor Lama, kemudian dusun 7 Abdiling 6 sekarang divisi 1, kemudian dusun 8 dulu Abdiling 11 atau Abdiling 7 sekarang sudah di divisi 2, kemudian dusun 9 dulu namanya Abdiling 10 sekarang divisi 4, kemudian dusun 10 Abdiling 5. Jadi terdiri dari 10 dusun. Kemudian Gor Lama ini jumlah penduduknya lebih kurang 712 KK. Kalau dulu ya mencapai 2000-an, tapi di tahun 2015 tepatnya 1 Oktober 2015 banyak kena golden second, banyak berpindahan dan para pensiunan meninggalkan Gor Lama. Maka sekarang jumlahnya tinggal 712 KK. Laki-laki terdiri dari 1153 jiwa, kemudian perempuan 1088 jiwa, maka jumlah seluruhnya 2241 jiwa. Dan perlu kami sampaikan bahwa luas wilayah daripada Desa Gor Lama ini adalah 2.780 hektar. Gor Lama ini banyak dusun-dusun atau wilayah yang kita lepas karena terlalu jauh. Ya, karena terlalu jauh. Dulu asal muasalnya seperti kalau kita mau ke Tanjung Pura, ada 60 hektar kita lepas menjadi Sukajadi, kemudian di Stabak Lama Barat, kemudian ada Stabak Lama. Itu sudah kita lepas menjadi penduduk atau desa lain atau desa tetangga. Kemudian Desa Gor Lama ini ada beberapa wilayah berbatasan. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebon Balok atau Kelurahan Binge dan Bukit Melintang. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarjaya. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Desa Stabat Lama. Lalu sebelum saya menjadi kepala Desa Gor Lama, sebelum-sebelumnya ada yang pernah menjadi Bapak Kepala Desa di sini, yakni Bapak Surakim Sadam, masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1963. Inilah orang yang pertama kali memanage atau memimpin di Desa Gor Lama. Kemudian Joyo Sukirno, masa jabatan dari tahun 1964 sampai 1965. Kemudian Pak Tukino P, masa jabatan dari tahun 1966 sampai 1994. Kemudian Bapak Kasri selaku mantan Mandor 1 dulu, masa jabatan tahun 1995 sampai 2003. Kemudian Ibu Srianti, masa jabatan dari tahun 2003 sampai 2015, yakni mereka ini 2 periode, waktu itu 5 tahun 5 tahun. Baru
saya sendiri Sudarman SPDI, masa jabatan dari tahun 2016 sampai 2021, dan ini merupakan periode terakhir, periode yang kedua maksudnya, dari tahun 2022 sampai 2030. Itulah sejarah yang orang-orang yang tinggal di Gor Lama ini yang pernah menjabat atau memimpin di Desa Gor Lama. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa pemerintah desa adalah merupakan suatu struktural yang sudah ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang, yang terdiri dari adanya kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian kami di sini Gor Lama ada KAUR 3 orang, KASI ada 3 orang, BPD ada 7 orang, kemudian ada lembaga pemerasatan masyarakat desa atau LPMD, kemudian ada PKK, ada Karang Taruna, ada remaja masjid, ada remaja gereja, dan ada lembaga adat. Kemudian masyarakatnya terdiri dari mayoritas suku yang ada di Desa Gor Lama adalah suku Jawa mayoritasnya. Jawa 82,0%, kemudian Melayu 2,9%, kemudian Batak 11,55%, kemudian suku Banjar terdiri dari 1,44%, kemudian suku Aceh 0,74%, kemudian Padang terdiri dari 0,83%, Sunda 0,08%, suku Banten 0,04%, Tionghoa 0,7%. Dan perlu kami sampaikan bahwa Gor Lama ini banyak prestasi yang pernah diraih. Pernah mendapatkan tentang bola kaki juara, kemudian pernah mendapatkan musabaqah tilawatil Quran selama 3 periode, terus berturut-turut menjadi juara, yakni selama 9 tahun, terdiri dari 2002 sampai 2010. Inilah Gor Lama yang pernah prestasi diraih oleh masyarakatnya, dan mudah-mudahan sampai hari ini juga masih tetap berkiprah tentang musabaqah tilawatul Quran walaupun tidak mendapat juara umum. Tapi kalau untuk juara 2 umum masih dipegang. Artinya kita berbagi dengan desa-desa lain. Dan di Desa Gor Lama juga pernah menjuarai sayembara berjanji marhaba di tingkat kabupaten, dan waktu dikirim ke tingkat provinsi alhamdulillah belum dapat rezeki atau belum ada dapat juara, tapi sudah pernah meraih juara tingkat kabupaten dan dipercaya untuk tingkat provinsi Sumatera Utara. Yang menarik, Desa Gor Lama penuh dengan sejarah. Karena sejak awal desa ini dijadikan sebagai area perkebunan Belanda. Selain itu, Gor Lama juga dijadikan basis pertahanan militer oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena itu banyak dijumpai rumah-rumah peninggalan Belanda. Selain itu ada juga bekas stasiun kereta api yang dibangun Belanda. Bahkan ada satu bunker yang masih ada sampai saat ini, yang mana dulunya sempat dijadikan sebagai penjara bawah tanah, gudang senjata dan minyak oleh pemerintah kolonial Belanda. Ini apa nih Pak? Ini sejarah awalnya dulu adalah namanya penjara di bawah tanah. Ya mungkin kalau ada yang bermasalah sinilah dipenjarakan orang di sini. Lalu berfungsi lagi, beralih fungsi menjadi penyimpanan senjata-senjata atau meriam di bawah tanah. Inilah di gudangnya dulu. Zaman Belanda ya? Zaman Belanda disimpan sini menurut informasinya. Setelah itu berubah zaman PTPN 2, ini sudah menjadi perusahaan PTPN 2 dulu. Ya ini ya hanya diabadikan seperti itu aja adanya.
nggak ditaruh Nggak apapun. dirawat ya. Hanya penting dirawat lah. Semenjak LNK inilah ada perawatan. Semenjak LNK baru dirawat dengan baik. Mana-mana peninggalan Belanda ini, alhamdulillah PT Langkat Nusantara Kepong ini yang merupakan KSO dengan PT PN2 semua dirawat dengan baik dan diabadikan. Kalau Dan termasuk Beringin ini, Pak? ini kantor juga kantor peninggalan Belanda. Ini operation room Beringin. peninggalan Belanda. Ini dulu ada pabrik karet dan sebagainya. Dan termasuk pohon beringin ini, ini ratusan tahun ini umurnya udah. Yang mana pokoknya awal yang mana nggak tahu, semuanya udah jadi seperti inilah Berarti besarnya. dua ini ratusan tahun ya. Ratusan tahun ini. Jadi Ada monyet-monyet ini tiga. asal dari mana, Pak? Ini kan ada monyetnya kadang. Memang disinilah dia berlindung di pohon ini. Di pohon ini. Dan selama PT PN2 dilarang orang memburu monyet, dilarang memburu burung-burung, memang nggak boleh. Karena memang habitatnya mereka itu di sini, jadi nggak boleh untuk dibunuh, betul-betul diperhatikan supaya dia bisa hidup dengan baik di lingkungan perusahaan ini. Berarti ini udah ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Ya. Karena kalau kita dari strukturnya, ini termasuk PT PN2 kembali ke LNK, diakuisisi oleh LNK. Ini tempatnya memang ya serem gitu kalau orang awam lah gitu. Iya, kalau orang yang nggak mengetahui, ya praduga lah, artinya oh ini angker, oh ini ada ngeri. Sebetulnya ini merupakan suatu sangat unik dan sangat indah, dan kemungkinan besar kalau untuk dilangkat tidak ada pohon beringin sebesar ini. Nggak ada, kecuali cuma satu ini. Dan maaf cerita, kadang-kadang 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali atau berapa tahun itu cicit-cicitnya cucu daripada Tuan Belanda itu datang kemari. Sampai sekarang Sampai masih? hari ini. Sampai hari ini. Silaturahmi kemari ke Gor Lama. Mana gudang senjata dulu, mana meriam di bawah berarti tanah mereka dulu. pernah melakukan kunjungan kemari ya? Selalu, walaupun mungkin nggak tiap tahun. Berapa tahun sekali pasti mereka datang ada kemari. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya yang tak kalah menariknya, hingga saat ini Gor Lama memiliki banyak cerita mistis. Misalnya cerita tentang Bukit Belah. Kenapa disebut Bukit Belah? Nah, itu ada ceritanya. Disebut Bukit Belah karena dulu ada 3 bukit di desa Gor Lama, yang mana harus dipotong atau dibelah oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membuka jalur kereta api di daerah tersebut. Nah, Bukit Belah sendiri kemudian dijadikan nama untuk salah satu dusun yang ada di desa Gor Lama. Selain Bukit Belah, ada juga cerita tentang Bukit Kuda, Bukit Pengantin, dan Bukit Nyai. Kemudian perlu saya sampaikan tentang historisnya daripada desa Gor Lama ini sangat unik, dan kadang-kadang orang bercakap sangat mencekam dan sangat takut, tapi padahal kalau didatangi, dilihat, padahal ya tidak, hanya suasana dulu. Yang pertama, Dusun 1 Bukit Belah. Kenapa dibilang Bukit Belah? Dulu sejarahnya bukit itu dibelah oleh Belanda karena melintasi adanya rel kereta api, dan yang kerja itu ya kerja paksa oleh masyarakat rakyat Indonesia. Kemudian adanya Bukit Kuda. Bukit Kuda itu sejarahnya dulu ada orang selalu nampak berjalan kuda putih malam hari segala macam, selalu dengar suara kuda-kuda, maka dibilangkan Bukit Kuda. Dan dulu sejarahnya itu merupakan desa Gor Lama, tapi sudah beralih beberapa tahun yang lalu, sudah beralih menjadi desa tetangga, yakni desa Stabak Lama. Kemudian Bukit Penganten. Bukit Penganten itu dulu sejarahnya zaman Belanda ada suatu rombongan para pengantin baru di tengah perjalanan di daerah perbukitan, tahu hilang raib, tidak ada satu orang pun jumpa. Bagaimana historis dan kronologinya sudah tidak diketahui. Kemudian ada Bukit Nyai. Bukit Nyai ini pada zaman Belanda, waktu itu daripada masyarakat di desa Gor Lama ini memanggil
ibu-ibu Belanda itu para ibu nyai, makanya dibilang Bukit Nyai karena selalu duduk dan berhampiran di bukit tersebut, dan bukit itu sekarang masih ada di Gor Lama. Kemudian adanya peninggalan Belanda, yakni penjara di bawah tanah, di mana penjara di bawah tanah ini sampai sekarang masih ada, disimpan meriam-meriam di situ peninggalan zaman Belanda, sehingga masih diabadikan walaupun sudah tidak berfungsi tapi tetap diabadikan. Kemudian ada beberapa rumah peninggalan Belanda, termasuk rumah Tuan Muda dan Tuan Belanda ada di Gor Lama ada, dan rumah Tuan Muda yang sekarang saya tempati sendiri, dan itu sejarahnya ada dan cukup unik. Kemudian adanya stasiun kereta api, di mana peninggalan Belanda stasiun kereta api dulu cukup meriah dan cukup ramai di situ. Namun karena seiring waktu berjalan sudah berubah dan sekarang sudah direnovasi, dibangun masa Presiden Bapak Jokowi, dan sekarang sudah cukup permanen stasiun kereta api itu. Namun baru dari Binjai ke Gor Lama sudah balik, belum sampai ke Berandan. Ya, harapan kita supaya stasiun ini nantinya dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan terakhir perlu kami sampaikan bahwa pasca banjir kami ada menumbang pohon jati dan pohon mahoni di bahu badan jalan karena terlalu cenderung dan khawatir adanya dahan-dahan itu rindang menjatuhin orang, bahkan sudah ada pernah kecelakaan. Maka kepala desa berinisiatif untuk melakukan penumbangan pohon mahoni itu. Alhamdulillah sudah kita jual belikan. Kemarin mau puasa sudah bisa kita pasang lampu untuk jalan, ada terdiri dari 3 dusun. Alhamdulillah jalan semuanya penerangan sudah tertutupi atau terboloi dari dana penjualan kayu itu, dan ada lebih kurang 1,60 meter atau 2 meter itu bawahnya kita tinggal, dan kita buat bahan nantinya untuk meja di kantor atau termasuk di Koperasi Desa Merah Putih, atau nantinya juga di MIS, atau nantinya di masjid akan kita kasih, termasuk di gereja juga akan kita kasih kayu supaya bisa dibuatkan meja sambil menunggu waktu datangnya sholat, mereka bisa duduk-duduk santai-santai di kursi yang sudah kita siapkan dari desa, nanti mereka kita suruh buat sendiri. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan sejarah asal muasal daripada desa Gor Lama ini, dan termasuk salah satunya historis yang sangat unik di desa Gor Lama ini sudah kami sampaikan. Kemudian perlu kami sampaikan yang terakhir bahwa di Gor Lama ini 94,08% itu mayoritas beragama Islam. Kemudian 5,75% itu beragama Nasrani, kemudian Buddha 0,17%. Ini kita berada di desa Gor Lama, di Dusun Bukit Belah. Ini cemana Pak sejarahnya? Nama Bapak siapa dulu? Perkenalkan diri. Nama saya Misdianto. Pak Misdianto. Sejarahnya cemana kok bisa ada Bukit Belah gitu? Ya, Bukit Belah ini sejarahnya ya setahu saya dari kecil sini kereta api ini sudah ada. Jadi Bukit Belah ini dibelah dengan adanya jalan kereta api. Oh gitu, waktu zaman Belanda. Ya iyalah. Jadi waktu itu memang bukitnya itu bisa Bapak ceritakan kepada Kelana, maksudnya bentuk bukitnya bagaimana gitu, ilustrasi lah Kalau menggunakan Bukit tangan. Belah ini 3 bukit. Ini 3 satu bukit, gini kan, bukit ini rawa-rawa. Nah, jadi satu bukit pertama dibelah itu dulu bukit itu cantik, dibikinnya tangga-tangga gitu kan, supaya cantik. Udah itu ini satu bukit. Ini kan dibelah juga. Udah itu bukit ketiga sana itu. Ini berarti rel kereta api waktu itu masih kolonial ya? Ya. Belum PJKA ya?
Sementara itu, untuk pembinaan pemuda dan olahraga, pemerintah Desa Gor Lama membangun lapangan futsal. Namanya lapangan futsal serbaguna. Karena tidak hanya digunakan untuk latihan dan pertandingan futsal saja, tapi bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti untuk menggelar rapat-rapat besar ataupun pesta hajatan masyarakat dan lain sebagainya. Dan Gor Lama ini alhamdulillah berkat dana desa di tahun 2018 saya selaku kepala desa periode pertama sudah mencanangkan untuk sarana olahraga, yakni membangun lapangan futsal. Dan lapangan futsal ini cukup megah, bisa double fungsi, bisa dibuat memang untuk sarana olahraga dan bisa dilakukan untuk pesta adat, pesta merasmikan anak atau khitanan, atau rapat-rapat besar di lapangan futsal kami ini. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini, dilaksanakan ini kiranya dapat nantinya bertumbuh kembang. Mayoritas masyarakat Desa Gor Lama adalah beragama Islam. Ya, sebab 94,08% beragama Islam. Tapi selain itu ada 5,75% beragama Kristen dan 0,17% beragama Buddha. Lalu tidak sekedar beragama Islam, masyarakat Desa Gor Lama juga sejak dulu dikenal religius. Buktinya ada banyak masjid yang dibangun. Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan juga kerap dilaksanakan. Bahkan dalam musabaqah tilawatil Quran untuk tingkat kecamatan Wampu, putra-putri Desa Gor Lama selalu mendominasi. Sekarang ada pula miniatur Ka'bah, tempat yang ideal bukan saja bagi warga masyarakat Desa Gor Lama, tapi juga bagi warga masyarakat Kecamatan Wampu untuk belajar manasik haji. Oke, kita berada di Masjid Betuah Bali. Coba Pak Kades mana? Baik, terima kasih kepada saudara Mas Ardi bahwa dulunya masjid bukan di sini. Di mana itu? Itulah di sejarahnya Gor Lama. Kenapa dibilang Gor Lama? Gor Lama itu dulu orang Jawa bilang nggak bisa bilangkan zuhur, jadi lohor. Rupanya udah masuk waktunya zuhur. Kenapa orang kok duduk lama nggak mau pindah? Karena udah nyaman, enak. Dulu musola, masjidnya panggung di simpang 3, simpang 4 itu, sebelum masuk kantor simpang baru. Operasi Yang Merah ini Putih. tahun berdiri berapa? Lalu tahun 1969 dibangunlah sini, dirasmikan menjadi 1970 oleh Bapak Dirut Burhanuddin Harahap. PTPN waktu itu ya? PTPN. Itulah dirasmikan dan ini sudah direnovasi 3 kali. Renovasi yang pertama tahun 1998 itu direnovasi, lalu renovasi yang kedua tahun 2000 sekian, lupa saya. Kemudian renovasi ketiga masa ada LNK tahun 2010. Itulah sampai sekarang. Dan alhamdulillah satu-satunya juga masjid di Kecamatan Wampu yang punya aula. Aula. Ya? Ini memang sengaja tahun 98 dulu saya sebagai najir masjid sini sebelum jadi kepala desa. Saya kan najir masjid dulu sini. Ini kita bangun aula ini memang untuk persinggahan amanah atau orang gereja lagi kebutuhan parkir segala macam, ada tamu datang, segala macam, bisa mandi, bisa apa, semua lengkap sini. Fasilitas untuk tidur juga ada. Minum kopi, mau rebus indomie, mau apa, masak, ada lengkap semua. Lalu di tahun 2000 miniatur Ka'bah ini dibangun tahun 2024, hampir hilang dari peredaran pada waktu itu, miscommunication. Jadi ini satu-satunya merupakan di Gor Lama ini merupakan ikon juga nih.
Ya. merupakan ikon. Jadi fasilitas untuk manasik umroh, manasik haji ini udah lengkap. Kebetulan kita ada TK Kartini di PT LNK, ada TK Iqra namanya TK apa namanya Raudatul Anfal Al Ilham. Jadi membawa nama masjid semua. Kemudian madrasah Ibtidaiyah juga Miss Al Ilham. Dulunya TPI, saya rubah. Saya khawatir Gor Lama ini akan dirubah menjadi TPI, maka saya khawatir. Soalnya berapa banyak kalau orang kebon-kebon dirubah menjadi pribadi-pribadi, kelompok keluarga. Saya punya pemikiran ke depan, ini Gor Lama punya kebun, memang kembalikan punya kebun. Jangan ada milik pribadi. Walaupun yang merintis TK itu dulu saya, masjid ini merenovasi dan ini juga saya, Miss itu juga saya. Jadi alhamdulillah sekarang Pak Najir masjidnya ini Pak Amsari cukup kreatif, dan anak-anak tilawah seminggu sekali tiap minggu tetap tilawah ada di sini. Sekarang udah berkembang biak. Ramadan selalu kegiatan aja ya Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk fasilitas manasik haji, manasik umroh sudah lengkap sini. Nggak jauh-jauh, nggak perlu ke Stabat, cukup di sini ada. Mau TK Kartini, mau TK Iqra, mau anak SD, mau Miss, mau Sanawiyah, sudah bisa manasik haji. Sini sudah ada petugasnya, sudah kita atur sedemikian rupa. Dan ini ada kolam ikan, ada sarana, cukup lengkap nih fasilitas ini. Ya mudah-mudahan sedemikian rupa, tahap demi tahap kita bisa membantunya lah. Mantap, mantap. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Yuk. Bicara mengenai rumah peninggalan Belanda, rumah yang ditempati kepala desa saat ini itu juga salah satunya adalah rumah peninggalan Belanda. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan penjelasannya. Oke Pak Kades, ini kita meninjau rumah nih. Katanya rumah ini rumah peninggalan Belanda. Kira-kira di tahun berapa nih Pak? Dibangunnya lah kira-kira. Saya pindah kemari kan tahun 1996. 66. Ya, Bapak nempati lah nih udah di tahun pindah itu. Kemari. Sebelum itu rumah ini kosong lebih kurang 8 tahun. Ya, jadi setelah saya tengok-tengok lihat ada tamu kita datang, rumah ini cukup lama nih Pak. Rumah ini cukup lama, ternyata di atas itu ada bacaan 1935. 35. Berarti kemungkinan besar praduga kita rumah ini dibangun 1935 sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Dan menurut sejarahnya, jadi rumah ini ditempati oleh Tuan Muda. Tuan Muda ini masih lajang menurut sejarahnya. Jadi suatu ketika ada acara besar di Tanah Lapang, sepak bola Kebun Gor Lama. Lalu dicari selirnya, kok nggak ada, kemana nih selirnya Tuan Belanda tadi? Istrinya ya? Selirnya. Selir ya? Selirnya. Kok nggak ada, kemana ini? Dicari, rupanya selir tadi itu suka dengan Tuan Muda tadi. Tuan Muda pun nggak ada. Itulah menurut sejarahnya, sampai dulu zaman Belanda ini, sampai meninggal dunia dihajar sama Tuan Belanda tadi. Karena mengganggu daripada selir Tuan Belanda. Informasinya seperti itu. Jadi ini rumah Tuan Muda. Di sana dekat Tanah Lapang sepak bola itu ada rumah peninggalan Belanda yang sekarang ditempati namanya kalau dulu ADM, sekarang namanya manajer. Sekarang udah berubah lagi rumah itu, nggak lagi manajer, tapi punya direktur pengembangan PT Langkat Muara Kepong. Jadi maksudnya Pak, selain ini ada lagi rumah yang lain ada lagi? Ada, selain rumah yang saya tempati, dan ini rumah panggung ini, rumah lantai ini satu-satunya rumah di Kebun Gor Lama yang masih ditinggalkan. Tidak direnovasi, kalau yang lain sudah dirubuhkan semua. Oh sudah Pak ya? Sudah, ini memang sedang kita rawat, kita tempati dengan baik dan cukup nyaman dan cukup enak rumah. Yang lain itu apa tuh misalnya Pak? Rumah yang lain itu dulu panggung sudah dibangun menjadi rumah depro, rumah bawah lah ya. Rumah bawah, enggak lagi rumah lantai. Kemudian peninggalan Belanda masih dirawat sama perusahaan-perusahaan sekarang ini, perusahaan PT. Jadi LNK. perkantoran mungkin, perkantoran kebun tadi. Jadi rumah. Dan kalau perkantoran peninggalan Belanda juga masih ada, dirawat dan diperbaiki sama. Bisa kita lihat itu Pak? Bisa, nanti kita ke sana. Oke Pak. Siap Pak. Nah, selain menjadi karyawan kebun, masyarakat desa Gor Lama juga ada yang berusaha di bidang lain. Ya, sebab
Kalau dulu Gor Lama menjadi kebun, dari PTPN 2 sekarang Gor Lama menjadi kebun PT LNK. Bidang usaha apa itu yang digeluti masyarakatnya? Misalnya dengan membuka usaha peternakan ayam boiler. Oke Pak Tumino, ini itu Pak, ayam kita nih ayam jenis apa nih Pak? boiler Boiler. Berapa isi biasa? 3.600. 3.000. Sana ya Pak. Hah? Bawah sana 3.500. Oh ini ya, atas ini terus ke bawah sana ya. Nah, Oh, itu panennya berapa apa sekali? paling lambat 35 hari udah total Pak. 35 hari berarti sebulan lah ya. Ya, bulan lebih lah. Udah ada ininya. Udah. Apa namanya? Agen atau apa namanya? Agen. Udah ada ya. Enggak kontrak. Penampungnya udah ada ya. Oh kontrak, kontrak seberapa tuh? Pak? Sama penggawa. Pinggir ya. Sama siapa? Penggawa. Pendawa Binji. Oh, grup. Grup. Grup paguyuban. Nah, Jadi udah berapa lama nih Pak Usahanya. UMKM ini untuk sebagai Kalau yang apa ini- lah peternak ayam boiler? 98 kok Pak. Tahun 98. Nah, yang depan ini Pak ya, belakang tuh sekitar 2002 tuh Pak. Nambah. Oh berarti artinya ngatas ini dulu ya. Atas ini dulu lah. Tambah lagi bawah. Tambah bawah. Jadi kendala utama Pak saat ini Bapak dari 98 sampai sekarang apa kendala utamanya dalam peternakan boiler ini? Kena kendalanya itu aja Pak, panas, matian tuh lah Pak. Ya di atas 5% udah nggak dapat ya Pak. Tai-tainya gimana? Tai-tainya Untuk laku. Lingkungan. Masih aman Pak. Maksudnya apa Kita bau, izinnya pun kadang ada, izin dari kabupaten tuh Pak. Oh. berarti udah ada juga ya Udah. izin lingkungannya. Izin lingkungan. Lalu ada juga yang berusaha mengembangkan jamur merang. Oke, sekarang kita bersama dengan Bang Nanda. Bang Nanda ya Bang ya? Iya, betul. Pengrajin jamur Merang. merang. Didampingi dengan Pak siapa? Pak Sohirin, Kepala Dusun 1 Bukit Belah, Desa Gor Lama. Oke Bang Nanda, Abang sebagai pengrajin jamur merang tadi, kira-kira bagaimana jamur merangnya? Apa beda jamur merang sama jamur tiram misalnya? Bedanya ya jauh beda lah. Jamur merang kan Bukan cuma bentuknya yang beda. bentuknya beda. Bentuknya beda. Heeh. Terus, Saya jelas beda juga. ya. Heeh. Habis itu udah lama usaha ini dikembangkan? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ada perkembangannya? Ada. Artinya perkembangannya gini, apakah memang segitu-segitu aja? Ya, Berkembang. berkembang ya. Bertambah. Apa istilahnya apa itu? Apa pondok gitu misalnya? Ya, kandangnya bertambah. Kandang ya. Kandang. Pertama dulu berapa kandang ya? Pertama dulu 1. Oh sekarang Sekarang yang produksi 3. 3 kandang. Iya. Berarti satu kandang isinya berapa itu? Satu kandang isinya sepertiga motor tangkos dia. Tangkos. Oh, ini medianya tangkos. Medianya tangkos. Oh. Media tangkos ya. Karena lebih mudah di sini tangkos kan. Ini contohnya ya? Ini contoh Ini apa bibitnya. Contoh bibit. Oh bibit. Lihat coba lihat. Oh ini Semi super. ini contoh bibitnya ya. Ya. Ini tangkos dalamnya enggak? Itu medianya kapuk bekas. Oh. Limbah kapuk lah. Contohnya. Limbah kapas. Apa kendala saat ini Bang? Mana tahu disampaikan ke apa ya UPD, Dinas Koperasi ataupun perdagangan. Abang kan punya apa? Usaha ini UMKM. Udah itu peran desa bagaimana selama ini? Apa ada kelompok bimbingan untuk penambah ekonomi kreatif gitu kan? Nah, ini kan salah satu ekonomi kreatif Iya. untuk menambah pundi-pundi masyarakat gitu. Apa kendalanya coba Abang cerita? Kalau bimbingannya memang nggak ada. Namanya juga mandiri sendiri kan, coba-coba awalnya kan. Kalau kendalanya pemasaran. Oh pemasaran? Nah, pemasaran kurang lah gitu. Kurang ya. Agak Sedikit sulit. gitu lah ya. Mungkin karena memang wawasan tuh belum luas kan. Iya, ya. Dan pemasaran. Jadi selama ini pemasarannya
Ada kawan, cuman kemampuan kapasitasnya tuh nggak besar. Nah, sama ada juga ngecer di pasar Setabat ini kan. Jadi maksudnya gini, kalau lagi dia panen, mungkin nggak bisa tampung semua gitu lah ya. Jadi ngikuti pemasaran. Kalau pemasaran tuh ibaratnya sekian, ya segitu. Cuman cukup untuk Kalau penjualan di masyarakat per kilo berapa? per kilo eceran 25.000. Oh, 25.000. Cuman kan masyarakat sini kan banyak yang liar itu kan milih banyak yang Mau liar. ngambil gratis. Ah iya gitu. Kayak mana maksudnya? Yang tumbuh-tumbuh Nyari di pilihan. luar loh. Oh, Di bentar luar. gitu. Kalau ini kan udah dijamin Ya. karena sistemnya abang ini kan sudah pengalaman itu membudidayakan kan, tanda petik nggak beracun lah. Ya lah, gitu. bersih, aman Di ya. sana kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Luar Tapi orang lebih mau pula sterilisasinya nyari dia ya kan, nggak apa yakin itu? kita. Iya. Oh gitu ya. Oke, demikianlah. Dan sebagai konklusi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Pertama, Gohor Lama adalah desa perkebunan. Dulu menjadi bagian dari PT PN2 dan sekarang masuk menjadi areal perkebunan PT Langkat Nusantara Kepong atau LNK. Di masa kolonial Belanda, Gohor Lama diperkirakan sudah dikuasai Belanda sejak tahun 1865 dan penjara bawah tanah diperkirakan dibangun pada sekitar tahun 1870. Lalu jalur kereta api dibangun pada tahun 1898. Selanjutnya perkebunan Gohor Lama dikembangkan dan pada tahun 1939 sebagai perkebunan kolonial, kebun Gohor Lama serta Updeling Wampu dimasukkan dalam daftar unit produksi HPA di Sumatera. HPA atau Handel Vereniging Amsterdam. Dulu komoditinya adalah karet. Sekarang komoditinya adalah kelapa sawit. Sebagai penutup, inilah kegiatan sekolah lansia dan senam lansia yang menunjukkan kepedulian pemerintah Desa Gohor Lama kepada para lansia. Serta kegiatan pengajian Al-Hidayah Kecamatan yang digelar di Dusun 1 Bukit Belah. Oke, semoga ke depan
Desa Gohor Lama bisa lebih berkembang dan maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.